Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kode sponsori bir? Haram. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kode sponsori bir? Haram. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kode sponsori bir? Haram. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kode sponsori bir? Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Orang-orang politik itu harus konsisten. Kalau nggak bisa konsisten, jangan jadi orang politik. Kenapa saya bilang jangan jadi orang politik? Ya karena tidak akan membawa pengaruh apa-apa buat kemajuan bangsa dan negara ini. Contoh, seorang Valentino Rossi atau seorang Marquez adalah dua pembalap yang hebat. Mereka mampu menampilkan skill di atas rata-rata. Tapi meskipun skillnya bagus, kalau tidak konsisten, ya tidak akan pernah menjadi juara. Kekonsistenan dalam mengerem, kekonsistenan dalam tancap gas, kekonsistenan dalam seni menyalip lawan, kekonsistenan dalam menjaga ban biar tidak aus. Jadi orang-orang politik ini bagi saya seperti pembalap, harus benar-benar punya konsistensi. Seberapa hebat pembalap kalau tidak konsisten nggak akan juara. Seberapa hebat politikus, gelarnya profesor, doktor, master, PhD, kalau tidak konsisten, tidak akan pernah membawa apa-apa untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Anies Baswedan adalah salah satu contoh dari orang-orang yang tidak konsisten. Dalam bahasa rakyat biasa itu omongannya tidak bisa dipegang. Dia ngomong itu tidak dipikir dulu. Ya seperti boneka, seperti wayang, disetir oleh para bohir-bohirnya. Tidak konsisten. Waktu kampanye, Ahok sudah bilang, nggak akan mungkin DP 0% bisa terselenggara. Nggak akan mungkin DP 0% bisa terselenggara. Karena satu, duitnya nggak ada. Duitnya dari mana? Dan tepatnya nggak ada. Tetapi Anies Baswedan dengan seenaknya bilang hanya demi mendapatkan popularitas. Oh bisa. Yang penting itu keberpihakan. Rakyat Jakarta yang tidak punya rumah nanti akan punya rumah. Rakyat Jakarta yang sewa nanti bisa punya rumah. Jadi DP 0% itu diperuntukkan untuk rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta ada berapa banyak? 11,5 juta. Kalau kita ambil setengahnya aja, kurang lebih 3 juta rumah, DP 0% harus disediakan oleh Anies Baswedan. Pertanyaannya, apakah terlaksana DP 0% tersebut? Tidak terlaksana. Jadi Anies Baswedan ini termasuk pemimpin yang tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten bahaya untuk jadi presiden di negara ini. Bisa saja sekarang katakanlah pro Pancasila, sudah menjabat pro khilafah, wah bahaya. Omongannya tidak bisa dipegang, bahaya. Bahaya. Ketidakkonsistenan itu sangat bahaya, bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Dalam sholat saja, kalau kita tidak konsisten, itu tidak akan diterima sholatnya. Bahkan dalam Islam itu, orang yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, matinya pun dalam keadaan Islam. Artinya apa ini? Islam mengajarkan kita untuk konsisten. Orang-orang yang konsisten itu adalah orang sukses. Tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Jadi rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saya sudah menyeleksi orang-orang yang konsisten. Jokowi itu konsisten, terbukti dan teruji. Ganjar Pranowo konsisten, terbukti dan teruji. Saya sudah pantau. Ahok itu konsisten, teruji dan terbukti. Gibran juga konsisten, terbukti dan teruji. Yang lainnya tidak konsisten. Kalau tidak konsisten ya pasti saya lawan, saya serang. Anies Baswedan
bukan lagi tidak konsisten, itu mah the king of tidak konsisten. Setiap omongannya itu ada bikin saya geleng-geleng kepala. Bahkan yang paling mengerikan dari Anies Baswedan ini, dia bangga dengan ketidakkonsistenannya. Ini mengerikan. Dijadikan senjata politik. Menganggap bahwa rakyat ini bodoh, semakin membodohi rakyat, suaranya semakin banyak. Ini salah besar. Setiap rakyat punya handphone. Dia terus membaca dan membaca. Dia terus mendengar dan mendengar. Dia pun terus merenungkan, memikirkan, merasakan. Jadi jangan pernah menganggap rakyat ini bodoh. Rakyat itu cuma diam saja, cuma kesal sama dongkol. Nanti 2024 bisa kelihatan. Orang yang inkonsistensi itu akan hancur lebur, tidak akan dipilih oleh rakyat. Nabi Muhammad aja dipilih oleh Allah itu karena konsisten. Konsisten dengan omongannya. Konsisten dengan pekerjaannya. Doa sekarang A, nanti pun akan A. Nah, orang seperti ini yang kita cari. Jadi buat para pendukung Anies Baswedan, mohon maaf. Mau jungkir balik Anies Baswedan, nyapres nggak akan menang. Partai-partai pun sudah banyak mikir mencalonkan Anies Baswedan, tidak konsisten dalam omongannya. Tidak konsisten. Coba lihat Formula E, berkali-kali mundur. Target tidak tercapai, mundur terus. Sampai Jokowi dibawa-bawa. Tidak konsisten dengan omongannya. Pokoknya nanti awal Mei, akhir April sirkuit selesai. Mana? Tidak konsisten. Orang-orang yang tidak konsisten adalah orang yang sangat berbahaya. Dan bisa disimpulkan sebagai orang-orang jahat. Penjahat itu tidak boleh jadi presiden, bahaya. Jadi, di kasus Sutiknur ini, di mana dia marah dengan Anies Baswedan, ya karena tidak konsisten. Dia melanggar kesepakatan, dia melanggar kesepahaman, seolah-olah Anies Baswedan ini melumuri Sutiknur dengan tai. Melumuri Habib Rizik dengan tai, Habib Bahar dengan tai, Agil dengan tai. Anies Baswedan nggak peduli. Kenapa? Yang penting dia punya sesuatu yang bisa dipakai untuk nyapres. Tapi dia lupa, tanpa suara 212, Anies Baswedan akan jadi apa-apa. Karena yang nasionalis sudah semakin kompak. Tidak akan mungkin pilih Anies Baswedan. Yang jelas-jelas di belakangnya didukung oleh orang-orang khilafah, teroris, radikal. Apalagi dia sangat tidak konsisten. Orang-orang nasionalis nggak butuh calon presiden seperti itu. Orang nasionalis sudah tahu. Kerjaan Anies Baswedan itu berantakan, amburadul, acak-acakan. Cuma ujung-ujungnya aja ini. Itu pun jungkir balik, banting tulang. Tapi semakin lama semakin nampak bahwa Anies Baswedan memang tidak pantas untuk jadi calon presiden. Rakyat Indonesia itu sekarang sudah mulai kompak. Ganjar Pranowo itu nomor 1. Meskipun sekarang banyak televisi-televisi nasional dengan nakalnya menggandeng Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir, ganti lagi dengan Erlangga, ganti lagi dengan Anies. Bagaimana mungkin Ganjar disandingkan dengan Anies? Aduh. Ya, jadi pertanyaan, Ganjar itu tidak punya partai. Partai ini sekarang sedang terjerat ke dalam perjanjian setan dengan Prabowo. Gak punya kekuatan kalau Ganjar Pranowo, dia diam aja. Tapi rakyat yang tidak diam. Rakyat itu dengan sangat senang sekali akan menghancurkan Gerindra dan PDIP kalau dia tidak konsisten. Kalau dia lebih mementingkan ambisi kekuasaan daripada keinginan rakyat, Gerindra sama PDIP hancurkan 2024 saya yakin. Karena pilihan rakyat itu sudah jelas, Ganjar Pranowo. Ini orang yang paling konsisten. Dan dia berhak jadi presiden. Bahkan Jokowi pun sudah menunjuk Ganjar Pranowo. Jadi sah dan meyakinkan bahwa calon presiden 2024 yang paling maknyos itu Ganjar Pranowo. Ya waktunya terserah lah. Tapi alangkah baiknya itu dari NU. Biar menangnya total. Biar tidak bagi-bagi kursi kayak kemarin. Kalau menang total itu kan asik. Semua menteri-menteri cari yang profesional. Jangan yang dari partai. Tapi kita lihat nantilah. Kalau Ganjar Pranowo tidak bisa mencalonkan di 2024, ya nggak apa-apa. Dia akan diusung oleh rakyat 2029. Dan partai-partai yang inkonstitusional, yang tidak konsisten, itu akan kehilangan suara banyak. Bahkan mungkin tidak punya kedaulatan dari rakyat. Tidak dipercaya rakyat. Mungkin yang milih cuma 5 juta orang, sisanya tidak mengakui mereka. Ya percaya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.